Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imam Wahyu Sobirin dengan NIM 1521115130015 ingin mempresentasikan tugas pertemuan ke-8 mata kuliah algoritma dan struktur data dengan materi tugas binary tree static. Baik, langsung saja kita pergi ke soalnya. Untuk soalnya kita sesuai dengan tema yaitu binary tree static. Kita punya variabel data, size dan max size, kemudian ada beberapa fungsi pendukung seperti fungsi konstruktor, fungsi insert untuk memasukkan data, kemudian fungsi print untuk mencetak data tapi dengan aturan array, dan ada traversal order punyanya binary tree, yaitu ada in order, pre-order, dan post order. Baik, kita langsung saja pergi ke Visual Studio Code. Baik, di sini menggunakan bahasa PHP dan kita punya kelas B3 static. Kita ada 4 variabel, yaitu variabel data. Nanti data ini akan berfungsi sebagai array, kemudian variabel root itu sebagai angka yang ada di paling atas, yang ada di puncak binary tree. Root ini juga sebagai patokan untuk membuat in order, post order, atau pre-order. Kemudian ada size. Size ini banyak nilai yang dimasukkan. Jadi ada beberapa nilai yang ada di dalam array tersebut, dan max size karena kita menggunakan array static. Jadi kita harus membutuhkan batas atas. Di sini batas atasnya dinamakan max size. Baik, kemudian ada fungsi konstruktor. Fungsi konstruktor ini dengan satu parameter max size, yaitu ada dis max size dan max size. Kita mendeklarasikan variabel ini, kemudian dis data kita masukkan max size-nya berapa. Kemudian ada size, kita size dan root kita atur atau kita jadikan nilainya 0 terlebih dahulu karena memang datanya belum dimasukkan. Kemudian kan datanya belum dimasukkan, tapi array-nya harus sudah ada. Nah, untuk mengganti nilai dalam array, maka kita membuat array kosong, bukan array kosong ya. Array dengan panjang atau dengan banyaknya sebanyak max size, tapi nilainya 0. Jadi tidak ada nilainya. Sorry, bukan tidak ada nilainya, tapi nilainya 0, bukan 0. Ada nilainya, tapi 0. Kemudian kita langsung masuk ke fungsi pertama, ada fungsi insert. Fungsi insert ini kita pakai dua kondisi yang paling utama, yaitu apabila rootnya kosong dan tidak kosong. Kalau rootnya kosong, maka binary tree tersebut adalah binary tree yang kosong, belum pernah diisi dengan nilai apapun. Kalau dia benar-benar kosong dan belum pernah diisi dengan nilai apapun, maka data ke 0 atau data yang pertama langsung saja kita masukkan item tersebut. Dan kita jadikan dia root dengan menambah rootnya. Jadi rootnya bukan kosong, tapi rootnya 1. Artinya rootnya sudah ada. Kemudian jangan lupa untuk menambah size sebagai jumlah di dalam array. Kemudian else. Else ini kalau dia rootnya tidak sama dengan 0. Artinya rootnya 1 dan berarti itu sudah ada data yang dimasukkan sebelumnya. Maka kondisi kedua ini berguna sebagai kalau sudah ada data, sudah ada nilai dalam array. Kemudian for ini itu sebagai pembanding aja, karena root nilainya akan tetap 1, maka ini $i akan bernilai 0 terus. Nah, $i bernilai 0 ini juga untuk menyeleksi sekali lagi apakah si data ke 0 itu tidak sama dengan 0. Karena kalau tidak sama dengan 0 berarti kan dia ada nilainya. Nah, kalau dia ada nilainya, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari tahu dulu dia lebih kecil atau lebih besar. Karena apa? Karena dalam soalnya kita menggunakan subtree kiri lebih kecil dari subtree kanan, yang berarti ini adalah order binary tree atau binary tree yang dia urut dari kecil ke besar. Kalau kecil dia ke kiri, kalau besar dia ke kanan. Kalau dia lebih kecil, maka rumusnya adalah 2 dikali $i ditambah 1. Nah, yang jadi masalah adalah
IND ini akan sebagai indeks tempat di mana item ini ditaruh. Yang jadi masalah adalah kadangkala indeks di mana dollar item ini akan ditaruh, dia sudah ada isinya. Dan kalau dia sudah ada isinya, kita tambah lagi, maka dia akan ditimpa. Isi yang lama akan hilang, akan diganti dengan nilai yang baru. Nah, di sini ada pengkondisian while. Kalau dia tidak sama dengan 0, artinya sudah ada nilai sebelumnya. Nah, maka ini kita bandingkan dulu. Kita bandingkan dulu item itu lebih kecil daripada data IND atau data yang sebelumnya mengisi array tersebut. Kita bandingkan dulu. Kalau dia lebih kecil, kembali lagi ke rumus awal, yaitu 2 dikali IND tambah 1. IND atau ini sebenarnya variabel yang bisa berubah-ubah ya. Ada yang 2 kali N per 1, 2 kali K per 1. Maka rumusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia lebih besar daripada data yang ini, yang dia kosong, yang dia memenuhi array, yang dia ada di array, maka 2 tambah IND tambah 2. Kalau dia lebih kecil tambah 1, kalau dia lebih besar ditambah 2. Ini akan berpengaruh kepada penempatan array nantinya. Nah, kalau dia sudah menemukan array yang datanya tidak ada atau datanya kosong, maka barulah item ini dimasukkan, tapi dengan $IND, bukan $I. Karena $IND sudah dimanipulasi ya. Jadi kalau misalnya nilainya ada, misal IND-nya, ini kan IND-nya 1, 0, IND-nya 1. Kalau IND-nya 1 udah ada nilainya, dan dia lebih kecil, maka 2 kali IND tambah 1, 2 kali 1 tambah 1, yaitu 3. Nah, maka IND ini akan terus meloncat lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, kalau emang array-nya tidak 0. Seperti itu. Kemudian size-nya ditambah. Dan else ini juga sama sebenarnya seperti yang di atas, cuma kalau dia lebih besar, itu dia tambah 2. Dan penggunaan while ini juga sama. Kalau dia tidak sampai dengan 0, maka harus kita buang lagi while-nya agak jauh. Dengan cara seperti ini. Kalau dia lebih kecil, tambah 1. Kalau dia lebih besar, tambah 2. Overall, konsepnya sama seperti yang di atas. Oke, untuk display in array. Ini mendisplay sebuah binary tree menggunakan konsep array. Bisa kita lihat langsung saja di Chrome. Baik, oke. Di sini sebagai gambar membantu ya untuk memperjelas. Ini ada yang error, tapi ya lupakan saja. Nanti akan dibahas di selanjutnya. Jadi di sini ada array 25, 15, 50, 10, 22, 35, 70, dan seterusnya. Ini saya memasukkan data sesuai array yang ada di website ini. Jadi bisa dilihat sebelumnya. Nilai yang saya masukkan itu sama. 25, 15, 50, 10, 22, 35, 70, dan seterusnya. Dan hasilnya pun itu juga sama, yaitu 25, 15, 50, 25, 15, 50, kemudian 10, 22, 35, 10, 22, 35, 70, 4, 12 itu di sini, 18, 24 di sini, dan seterusnya. Indeksnya yang di atas, value yang di bawah, dan saya menggunakan HTML agar lebih rapi. Itu untuk yang display array. Kemudian kita beralih ke get size ini untuk menampilkan size ya. Kita beralih ke in order atau ke traversal order, ketiga-tiganya langsung juga tidak apa-apa, karena in order, pre-order, dan post order ini menggunakan array secara rekursif. Dan agar lebih jelas, saya mencoba menjelaskannya secara langsung dengan Chrome, jadi tidak awang-awangan kayak yang insert tadi. Coba saya rapikan. Sebelumnya bisa dicek dulu, in order, pre-order, dan post order memiliki urutan yang sama seperti yang ada di contoh. Dan saya rasa memang sudah seharusnya sama, tapi dengan sedikit, ya nanti mungkin ada, kalau misal ada array, ada 0 yang tengah-tengah kode kosong di sini,
tuh bisa tampil, tapi kadang juga tidak bisa. Maka dari itu, coba semua binary tree ini dipenuhi dulu agar mencapai hasil yang sama. Memang itu kekurangannya, terutama dari binary tree static. Baik, kita akan membahas in order terlebih dahulu. Saya mencoba menggunakan cara menampilkan nilai dari baris ke baris agar memang rekursif sedikit membingungkan untuk dijelaskan dan susah untuk dibuat sebenarnya. Oke, baik. Ini data 0, value data, line ke-68, data ke-0, item. Baik, oke. Coba kita kayak gini aja. Oke, baik. Untuk yang pertama, kok ini data 0 karena item pertama dimasukkan bernilai 0. Sehingga di sini item 0 dan coba saya keluarkan itu data ke 0 sama dengan 25. Ya benar, data ke 0 sama dengan 25. Ini menggunakan array data. Kemudian ini menjadi di line 70 nilainya masih 0 dan menjadi 1 nah, di line 70 ini dia menjadi 0 dan di line 71 dia dikenakan operasi seperti ini yang menyebabkan dia kembali lagi ke 68, ke line 68 tetapi dengan nilai 1. Karena 0 dikali 2 tambah 1 yaitu hasilnya 1. Proses ini terus berjalan, 1 menjadi 3 karena dikali 2 tambah 1, 3 menjadi 7 karena dikali 2 tambah 1, dan menjadi 15 karena 7 dikali 2 tambah 1 itu 15. Kemudian di sini mengalami error, tapi itu tidak masalah kalau tidak ditampilkan. Di sini mengalami error dari 31 karena 15 dikali 2 tambah 1 adalah 31. Nah, kemudian setelah dia mengalami error ini, dia tidak pergi ke line 68 lagi, tapi dia pergi ke line 72. Ya inilah rekursif. Mengapa dia sangat sulit untuk dijelaskan kalau awang-awangan. Dari line 15 ini turun ke line 72. Nah, value data line 15. Nah, terus habis 15, kan 15 atasnya 7. 7 ini turun. Atasnya 7 ada 3. Oh, sebentar. 7 ditampilkan dulu. Atasnya 15 ini kan 7. 7 dia turun ke sini. Nah, dia karena data 15 ini 0, nggak ada data ke 15 ini 0. Nah, karena kemudian 7 turun. Nah, kalau 7-nya turun, data ke-7 itu nilainya 4. Data ke-7 nilainya 4. Nah, karena dia tidak 0, maka 4 ditampilkan. Jadi, yang akan tampil pertama adalah angka 4. Nah, kemudian 7 ini menjadi 16. Dia tidak dikali 2 tambah 1 tidak, tapi 7 ini ditambah 1 dikali 2. 8 kali 2, 16. Jadilah 16 ini. Kemudian dia naik lagi ke line 70, itu di sini nilainya 16. Nah, di sini dia mengalami error lagi karena 16 dikali 2 tambah 1, 33. Sedangkan kita tidak punya array 33. Nah, dari 16 ini dia turun lagi ke line 72. Dia turun ke sini. Nah, tapi ada tapinya, dan tapinya ini susah. Mana tadi? Nah, di line 74 ini data ke-16 kan 0. Dia turun ke line 74. Di sini data 16 kan 0. Dicek 0. Data ke-7 16 0. Nah, terus dia pergi lagi ke item line 72. Nah, dari item line 72 ini kok 3 muncul dari mana? Karena tadi 7 sudah turun, 7 sudah turun, maka sekarang gantian 3 yang turun. Ya, jadi ini naik, tapi di sini turun. Seperti itu. Sulitnya rekursif. Ya, jadi 3-nya turun, 7-nya sudah turun, sekarang 3. Kenapa 3-nya turun? Karena 3 di atasnya 7. Cukup membingungkan. 3 turun, nah kemudian data ketiga adalah 10. Karena 10 ini bukan 0, ya bisa kita lihat kalau dia tidak 0, maka dia ditampilkan. Ya, oh mungkin ini saya, oke, biar lebih rapi. Coba refresh, oke, sampai mana? Sampai 10 ini ya. Ya.
Dia data ketiga 10, tampilkan 10. Nah, kemudian 3 ini ditambah 1 dikali 2 hasilnya 8. Data ke-8 12. Apakah 12 tampilkan? Tidak. Dia pergi ke atas dulu, ke line 70. Karena apa? Karena sekarang seharusnya sebenarnya giliran yang 1. 8 ini tidak tampilkan. 17 ini jadi 35 karena dikali 2 tambah 1. 17 ini 10. Nah, ini data 8 tampilkan. Berarti yang satu ini dia tidak tampilkan. Jadi habis 1573 dia menampilkan indeks ke-8. Ini indeks ke-8. Dia di get dari sini, 8 ini dapat dari 3 tambah 1 dikali 2, dia simpan 8, terus 8 ini turun, dan indeks ke-8 adalah 12, kemudian dia menampilkan 12. Seperti itu, kurang lebih kerjanya in order ini kalau diurut bisa sampai banyak sekali. Karena dia menggunakan rekursif, dan setiap dia dijalankan, dia menjalankan fungsi itu sendiri. Jadi saya rasa cukup lama untuk dijelaskan. Maka saya akan menjelaskan secara singkat seperti tadi saja. Kemudian kita cek lagi. Oh, ada yang error. Kita cocokkan lagi. Ya, ini sama Pak ya, Mas Ian. In order 4, 10, 12. Maaf, saya menutupi. 4, 10, 12, 15, 18, 22, 25, 30, 25, dan seterusnya. Itu yang in order. Kemudian yang pre-order sebenarnya masih sama. Sama-sama rekursif, dia manggil dirinya sendiri. Jadi setiap dijalankan, dia panggil dirinya sendiri lagi. Tapi mungkin dengan yang sedikit berbeda, logik yang sedikit berbeda. Ini tidak ada error karena memang tidak melebihi nilai array-nya, nggak baik in order tadi. Oke, baik. Ini lebih ringkas daripada in order karena begitu dia ada, hampir semuanya langsung semuanya begitu dia masuk langsung ditampilkan. Begitu ada nilai masuk langsung ditampilkan. Tidak seperti in order tadi yang ada dia ke atas dulu. Karena kalau kita lihat memang di sini kalau rekursifnya hanya di sini, dia rekursifnya tumpuk. Kalau di sini kan sebelum dimasuk ini dia akan masuk ini selama beberapa kali, baru masuk ini selama beberapa kali juga. Kalau ini kan tidak. Oke, baik. Ini kenapa 0? Karena begitu kita panggil pre-order, dia akan memberikan nilai 0 otomatis. Baik, line 93, 0. Data ke 0, 25. Tampilkan 25. 25 langsung masuk. Kemudian 1. Kenapa kok 1? Karena 0 dikali 2 tambah 1. Hasilnya 1. Dan data ke 1 adalah 15. Kemudian 1 menjadi 3. Kenapa? Karena 1 dikali 2 tambah 1 hasilnya 3. Data ketiga 10, dia langsung tampilkan 10. Nah, ini ada dia sedikit habis 3 kan sebenarnya kan 7, data ke-7. Atau data ke-7 dia tampilkan atau elemen data ke-7 adalah 4, dia tampilkan 4, 15. Dia 7 kali 2 tambah 1, 15. Nah, kemudian ada sedikit yang 16. Nah, setelah dia 0, 1, 3, 7, 15, ini dia eh, kembali 15 ini dia kembali ke atas ke 7. 7 tambah 1 8. 8 kali 2 16 baru dia masuk ke sini. Terus 8 ini didapat dari 3 kali 3 tambah 1 dikali 2. Terus habis itu nah 17 ini didapat dari 8 dikali 2 16 ditambah 1 hasilnya 17 baru dia diambilkan. Habis itu ada 18, tadi habis 8, berarti gilirannya 18 ini berarti gilirannya ini 8 tambah 1 dikali 2. Hasilnya 18. Ya, jadi rekursifnya seperti itu. Memang kalau dijelaskan dengan kata-kata sulit, Pak. Bisa aja dilihat dari contohnya. Kemudian dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi nilai
nilai ini akan berputar selama beberapa kali, selama n kali, dan ini juga akan berputar selama n kali sampai dia menghasilkan pre-order traversal. Nah, coba kita lihat lagi, Pak. Oh, hilang. Oh, ini belum, maaf, Pak. Ya, dicek lagi dengan contoh asli, dengan contohnya dia masih sama. Pre-order 25, 15, 10, 4, 22, 12, 12, 22, 18, dan seterusnya. Baik, untuk yang terakhir, post order, ini konsepnya seperti ini. Kiri kanan pusat, kiri kanan root, habis itu kiri kanan root, habis itu kiri kanan root, kiri kanan root dari bawah. Sama seperti kedua fungsi yang sebelumnya, dia menggunakan rekursif yang sulit untuk dijelaskan. Kita coba kita run dulu. Akan menjelaskannya secara baris per baris, dan ini bisa jadi lebih panjang lagi rekursifnya. Baik, kita mulai post order. Jadi di line 15, 115 di sini dia nilainya 0. Kenapa 0? Karena kita memasukkan 0 secara default. Begitu kita panggil post order, dia akan memasukkan nilai 0. Oke, lanjut. Nah, baris ke 115 ini 0. Begitu dia ke bawah lagi ini, kan 0 tidak sama dengan 0. Ini seharusnya true. Tapi di bawahnya ada ini rekursif lagi, yaitu 0 dikali 2 tambah 1. Yang menghasilkan 1. Dia kembali lagi ke line 15. Terus 3. 3 ini sama, dikali 2 tambah 1. Dia kembali lagi ke line 15 sampai 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 kali. Ya, semua ini kuncinya ada di sini ya. 0, 1, 3, 7, 5. Karena levelnya, ini kan levelnya ada, kalau kita lihat, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini istilahnya memecah level dari binary. Makanya yang di atas juga, begitu dia 15 dia naik ke atas. Begitu dia udah sampai 15 dia naik ke atas. Karena memang fungsi ini adalah awalnya kita mencari level. Ada berapa level binary tree ini, dan 4 level sudah terlihat. Kemudian begitu dia sudah sampai 15 sampai ke level terakhir, nah dia baru bermain atau dia baru turun ke line 18, 118 di sini, yaitu nilai itemnya 7. Dia naik, dia berbalik gitu. Kemudian ada 16. 16 ini karena dia dikali lagi. Nah, 7 dia kembali lagi ke line 15 karena dia dikenakan dikali 2. Maaf, dia ditambah 1 dikali 2. Ini line 18. Di line 120 dia ditambah 1, 8 dikali 2, jadi 16. Begitu dia 16, dia naik lagi ke line 115. Kemudian turun lagi ke line 121 di sini. Tapi dengan itemnya 7. Jadi dia kembali ke line 15, tapi 7-nya ini masih tetap 7. Terus di line 123, data ke-7, 4. Maka ditampilkan 4. Kalau dia sudah sampai sini, maka tampilkan 4. Data ke-7 adalah 4, maka dia menampilkan 4. Ya, kemudian 3. 3 kenapa 3? Karena di atasnya 7 ada 3. Jadi fungsi ini setelah dia turun, dia akan naik 8. Ini diambil dari 3 dikali
3 tambah 1 dikali 2. 17 ini diambil dari 3 maaf 8 dikali 2 ditambah 1. Nah, kemudian 8-nya ini turun lagi karena dia cuma menyimpan nilai ini. Terus 18 ini didapat dari 8 tambah 1 dikali 2. Setelah itu baru dia sampai ke line 121 yang terakhir 8, baru dia turun ke line 123, yaitu data indeks ke-8 adalah 12, maka dia ditampilkan 12. Ya, kemudian 3. Kenapa 3? Karena, tadi emang 3. Setelah dia pergi ke line 121 lagi, dan turun lagi ke line 123, tapi dengan angka 3, bukan dengan angka 8. Karena di bawahnya, di atasnya 8, ini 3. Jadi 3 ini adalah 3 ini, tapi 3 ini adalah 3 ini. Ya, seperti itu. Kemudian data ketiga adalah 10, maka tampilkan 10. Nah, cara ini berjalan terus sampai habis. Dan polanya akan sama seperti itu. Nah, untuk pembuktiannya lagi, bisa kita lihat. Karena kalau dijelaskan akan sangat-sangat lama. Tapi kalau nilainya, angkanya sedikit, itu tidak bisa dijadikan patokan benar atau enggak. Ya, seperti itu. Jadi kita buktikan sekali lagi. 4, 12, 10, 18, 24, 22, 22, 15, 31, dan seterusnya. Baik, saya rasa cukup seperti itu. Presentasi tugas pertemuan ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.